saudara bisa bersama-sama saya untuk memberitakan kabar yang luar biasa baik sekali, yang dibutuhkan oleh semua manusia sebenarnya, yang Yesus sudah bayar. Ya, mari kita baca Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, ya ini pakai bahasa gitu kan, jikalau kamu adalah milik Kristus, mikir dong gitu ya, kamu milik Kristus bukan? Pasti kita bilang iya. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Pak Melki, buat apa saya keturunan Abraham? Abraham memiliki covenant Abraham. Allah memiliki ikatan perjanjian dengan Abraham. Ya. Dan berhak menerima janji Allah. Sama-sama katakan berhak. Ya, tuh saya tulis ya, berhak. Amin. Jadi rahasianya kan cuma sederhana. Kamu milik Kristus bukan? Oh iya, saya milik Kristus. Saya udah percaya Yesus. Saya anak Allah. Ya, kamu keturunan Abraham. Kok bisa? Ya karena Yesus keturunan Abraham. Gampangnya gitu aja ya. Yesus kan suku Yehuda, ya keturunan Abraham juga. Nah, saya sedarah sama Yesus, setubuh dengan Yesus. Saya juga keturunan Abraham. Berhak. Jadi kalau saudara mantep, berdiri teguh, ini hak saya di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Saudara nggak bisa tergoyahkan. Nanti kita lihat juga ya, hanya masalah waktu. Paulus bilang ini, saya nggak frustrasi. Kenapa? Pasti. Pasti. Sama-sama katakan pasti. Karena hak. Ya. Dan kita tahu, kalau Abraham tuh, kalau bahasanya perjanjian begini, Abraham itu diberkati berlimpah-limpah dan dibuat sangat banyak. Kita baca, kemarin kita dengar ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang bungkuk. Berapa tuh? 18 tahun atau 12 tahun? 12 tahun ya. Itu Tuhan, ini orang harus disembuhkan. Harus disembuhkan. Karena dia keturunan Abraham. Saudara harus disembuhkan karena saudara keturunan Abraham. Bahasanya gitu. Saudara harus makmur. Kenapa? Diberkati berlimpah-limpah. Dibuat sangat banyak. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah keturunan Abraham. Ya, firman Tuhan yang bilang, jangan ditolak. Amin. Ya, jadi kita dapat percaya, mengharapkan, menerima. Ya, gini. Percaya, menerima. Ya, paling gampang gitu ya. Karena saya percaya, saya menerima. Karena saya menerima, saya menikmati. Ya, jangan sampai tadi kan, di dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa, kalau sudah mau catat ya, Wahyu 21 ayat 49 ya. Itu tentang orang air mata di surga. Di surga nggak ada air mata, tapi Anda baru masuk nyesel. Kenapa? Kok nggak menerima hal-hal yang baik atau hal-hal yang besar atau hal-hal yang sempurna yang Tuhan sudah sediakan? Bayangin, kita tinggal di bumi, tapi kita punya supply, kita punya perlengkapan atau supply lah ya, perbendaharaan, perlengkapan. Surga, di backup dengan surga penuh, udah dibayar lagi. Luar biasa hak kita ya. Karena itu dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 17, setiap, sama-sama baca ya, pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Jadi udah katanya setiap tuh sama juga all ya. Semua pemberian yang baik dan dibilang anugerah, kasih karunia yang sempurna, nggak ada tuntutan tuh. Datangnya dari atas, dari mana? Ya dari diturunkan Bapa segala terang, dari terang. Masa Tuhan kasih penyakit, kasih kegelapan? Wah, Tuhan izinkan tuh rumah tangganya hancur, perceraian. Mana Tuhan? Nah, Tuhan bisa. Itu mah bukan pemberian terang Tuhan. Nah, jadi kalau kita mengerti hak kita, kita tidak mau sedikit pun ditipu tadi ya. Pertama, jangan mau seolah-olah Tuhan nahan. Enggak, dari si hak Tuhan, Tuhan mau. Banget mau. Lebih mau daripada saudara. Dia lebih ingin saudara itu dipermuliakan benar-benar. Karena dia mau mempermuliakan dirinya sendiri. Ya, kalau kita lagi baca Unmerited Favor ini, saya selalu bilang kan, siapa yang layak Pak Melki terima semua berkat surga gitu, sempurna lagi? Yesus yang layak. Tapi siapa yang terima? Saya.
Kenapa kamu yang terima? Yesus bayar buat saya, buat saudara dan saya. Dia mau kita menikmatinya. Kenapa? Siapa yang dipermuliakan? Tuhan. Nah, iblis jangan dikasih baik-baik. Siapa yang dipermalukan? Iblis. Ya. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Apa tuh Pak Melki artinya? Artinya sederhana aja, gratis. Jadi kalau Tuhan berikan semua pemberian yang baik, semua kasih karunia atau anugerah yang sempurna, nggak ada pakai bayar. Nah gitu ya, tidak ada bayangan. Bayangan aja nggak ada. Oh nanti disuruh bayar nih. Yang nanti disuruh gini, disuruh gitu. Nggak ada ya. Nanti kita sambil berjalan kita lihat terus. Ya, jadi lihat. Sama-sama pemberian yang baik. Saudara supaya yakin nih, hak saudara ini semuanya baik soalnya. Dan sempurna, bilang sempurna. Ya. Jadi balik ya. Jadi unmerited favor itu cuma-cuma. Bolak-balik kita bilang ya, cuma-cuma. Kalau saudara upayakan, jadi nggak warisan lagi. Jadi kalau saya terima warisan dari ayah saya, rumah bapak saya dulu tuh diwariskan sama anak-anaknya, betul ya, karena saya anak. Kalau saya harus bayar, bukan terima, ini mah nggak terima untung nih, saya harus bayar nih. Itu namanya bukan diwariskan, ya. Oh nggak bisa Pak Melki, kalau mau dapat hak, mau dapat bagian, ada bagian manusia, ada bagian Allah. Nah gitu kan, seringkali ditipunya gitu. Kamu harus bayar harga, harus pikul salib. Masa Tuhan Yesus pikul salib? Kamu mau enak-enak, Tuhan dimahkotai duri lu. Tadi kan saya dengar gitu ya. Wah, dimahkotai duri. Betul. Tapi semua itu dibayar buat supaya saudara memiliki hak kesembuhan. Supaya dia ditelanjangi bahkan. Supaya saudara memiliki hak. Tidak dipermalukan. Dipukuli, dicambukin, dipaku. Habis-habisan. Nah, ketika orang itu merasa, terima penipuan itu, saudara harus bayar harga, saudara harus pikul salib, saudara ada bagian manusia, itu menolak kasih karunia. Karena kita udah dengar, kasih karunia itu gratis, sama-sama katakan kasih karunia itu gratis, cuma-cuma. Nah, atau kabar baik itu cuma-cuma ya, cuma-cuma nih, tadi kan kita baca. Pemberian yang baik tidak ada bayangan pertukaran. Tidak ada bayangan pertukaran sama sekali. Nggak ada harus bayar. Nah, ketika orang mau bayar, kayak tadi saya dengar hamba Tuhan besar nih, ketua sinode, dia bilang, saudara, ya dia bilang jemaatnya, kita harus membayar jasa gitu ya, seolah-olah membayar jasa kebaikan Tuhan yang sudah menghapus dosa kita. Ya, membalas kasihnya. Nah, istilahnya gitu tuh. Membalas kasihnya. Saudara kalau mengasihi Tuhan, saudara satu-satunya jalan cuma satu. Menerima apa yang diberikan oleh kasih Tuhan. Gak ada lagi. Gak ada lagi. Ya. Karena ketika menolak yang gratis, saudara dibilang suruh bayar, sama aja kasih karunia ya atau kabar baik itu kalau pakai tetapi bukan kabar baik lagi gitu. Jadi ini bahasanya memang jadi tegas begitu. Ya, kalau cuma-cuma ya cuma-cuma Pak Melki gratis, sempurna. Tapi gini ya, udah pakai tapi aja. Harus nyicil misalnya gitu. Bukan lagi gratis. Saudara bayangkan ya, semua janji di Alkitab itu sebelum Yesus mati di kayu salib, pembayaran yang luar biasa ini, semua pakai apabila. Apabila, sama-sama katakan apabila, jikalau, apabila, if kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris lebih singkat ya. Semua apabilanya itu persyaratan, ketentuan dan persyaratan berlaku untuk hak orang Israel. Itu Tuhan Yesus yang bayar. Untung aja mereka masih dikasih gambaran korban-korban binatang itu untuk nutup-nutupin aja. Jadi walaupun orang di janjian lama, mereka
bisa untuk percaya pada Yesus yang akan datang. Kalau kita kan Yesus yang telah datang. Jadi kalau orang tanya, apa Pak Melki dasarnya? Dasarnya, untuk kita memiliki hak atas kemurahan Tuhan yang tidak layak ini, atau good sukses, atau kita udah dengar ya, akibat daripada kemurahan yang tidak layak kita terima, penyebabnya kan karena hadirat Tuhan. Oke, kita terima. Terus yang kita terima apa? Yang kita terima adalah kesuksesan, keberhasilan jenis Yesus. Hebat nggak? Hebat. Absolut, mutlak. Keren. Luar biasa. Tapi kan ini iblis terus nyodok terus nih. Ya kamu nggak berhak, tapi kamu nggak berhak. Kamu masih kurang. Ya masa pendeta gitu? Misalnya gitu ya. Ada aja. Nah, jadi apa sih yang kita tadi mantep? Karena kebenaran hadiah. Sama-sama katakan kebenaran hadiah. Jadi kebenaran yang disebut kebenaran hadiah itu kebenaran akibat pertukaran. Nah, ya mumpung di Paskah ya, kita baca aja nih ayat yang kita selalu, sebenarnya gampang, yang tadi saya udah bilang ya. 2 Korintus 5 ayat 21, saya baca dulu deh supaya saudara mantap ya. Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, pertukaran, sama-sama katakan. Nah, jadi kebenaran hadiah itu akibat pertukaran. Dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Makanya tadi kan dia tidak kenal dosa. Kata Paulus gini, dia kan orang terpelajar kalau Paulus, ya orang sekolahan. Dia bilang gini, Tuhan itu tidak mengenal dosa. Yesus itu tidak mengenal dosa. Paulus lihat gitu Yesus. Kalau Petrus, di surat Petrus dikatakan gini, ya Yesus itu tidak berbuat dosa. Karena dia apa? Dia man of action. Tapi dia lihat juga, tidak berbuat dosa. Saya jadi murid tuh, 3,5 tahun ikut Yesus, dia nggak pernah berbuat dosa. Kalau Yohanes, terkenal rasul yang menyadari kasih Tuhan, dibilang ini, di dalam dia tuh, karena dia nyadar kan, di dada Yesus kan, tidak ada dosa di dalam Yesus. Nggak ada dosa, saya nggak pernah dengar dia di dalamnya ada dosa. Nah kalau kita kan bilang gitu, oh ini orang baik nih, nggak pernah buat jahat. Tapi belum tentu hatinya. Ya, belum tentu. Bahkan, saudara ya, karena ini bukan kebetulan. Saya percaya ini bukan kebetulan. Ya, Jumat Agung. Bahkan, Yesus itu katanya Pilatus atau kata Herodes, saya nggak lihat ada kesalahan sama orang ini. Imam-imam periksa, nggak ada kesalahan. Tapi kalau imam-imam kan licik. Dia panggil saksi-saksi dusta. Saksi-saksi dusta itu artinya apa? Berdusta. Oh iya, dia suruh bilang nggak boleh bayar pajak sama Kaisar. Kaisar periksa, Herodes periksa, nggak ada. Bahkan Yudas. Sudah dengar ya? Bahkan Yudas yang menyerahkan Yesus akhirnya mengembalikan uangnya kan? 30 keping. Dia bilang gini, aku telah menyerahkan orang tidak bersalah. Bahkan perwira yang menyalibkan Yesus berkata, sungguh orang ini orang benar. Jadi saudara mantep untuk hak saudara. Poinnya itu aja saya mau bilang ya. Karena itu waktu dia katakan gini, nah, dalam bahasa ini lebih bagus ya, coba 2 Korintus 5 ya. Anak kalimatnya, that we might be made the righteousness of God in Him. Nah ini kan yang kita sering hafalin ya. Supaya kita dibuat menjadi kebenaran Allah di dalam Kristus. Jadi bukan soal kita itu cuma dibenarkan gitu aja. Ya udahlah Melki, dosanya gua hapus lah. Ya udah masukin karpet aja, udah, saya lupain. Bukan gitu, dibayar. Pertukaran, sama-sama katakan pertukaran, supaya kita menjadi kebenaran Allah. Saudara paham kebenaran Allah? Kebenaran Allah dalam Kristus. Saudara kalau nggak mengerti hak saudara, saudara ngomong firman Tuhan nih, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Orang Kristen juga marah-marah sama saya. Emangnya lu nggak pernah bikin dosa? Emangnya lu nggak bikin dosa lagi? Tersinggung, marah. Padahal kita baca Alkitab loh. Paham nggak saudara tantangannya mengenai hak ini?
Mudah. Minggu lalu saya bilang ini sebenarnya mudah nih. Tapi karena daging itu dan tantangan orang yang mau berkata-kata atau iblis itu lewat manusia-manusia atau mafia-mafia agama mengembalikan tuntutan, sehingga kebenarannya itu menjadi kabur. Iya ya, kan saya masih salah. Kemarin aja 2 hari yang lalu saya bikin salah. Iblis bilang, iya, lu bikin salah kan? Ngomong lu kebenaran Allah, ngarang lu. Nah, makanya saya selalu ingatkan saudara, perkatakan terus. Ketika kita gagal, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ketika saudara berdiri teguh, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Ayo kita sama-sama ya, ini mesti dihafalin ini. Bukan mesti dalam keadaan, bukan saya maksa ya. Saudara, ini buat saya, ini saya. Saya ayat inilah yang menjadi landasan yang kuat untuk hidup saya dalam perjalanan menerima semua berkat-berkat Tuhan. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya nggak lihat kiri kanan. Saya bilang saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Dalam segala aspek hidup saya. Karena makin lama kita makin tahu nih. Ada hak kita dari posisi itu. Ada hak kita dari status itu. Bukan karena kita layak, tapi Yesus layak. Lebih hebat daripada cuma saudara, kalaupun saudara bisa baik gitu ya. Wah, dia orang baik tuh, dia berhak tuh terima berkat Tuhan. Itu kata orang. Nggak ada yang baik di mata Tuhan. Ya, kalau berdasarkan kebenaran perbuatan. Ya, kita telah dijadikan benar oleh Tuhan dalam Kristus. Kebenaran seperti apa Pak Melki? Kebenaran yang sempurna, kebenaran Yesus. Makanya kita katakan gini, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Itu juga pernyataan yang kuat. Hanya orang-orang yang mengerti Yesus sudah bayar yang bisa menyatakan dengan lantang gitu. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Itu bukan kesombongan, bukan. Itu supply. Lihat ya, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17 bagian B. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Nah, agak bingung ya. Bahasa Inggrisnya lebih bagus kan? As he is, sebagaimana dia itu sekarang. Sekarang di mana sih Yesus? Di surga. Ya. Kalau bahasa Inggris kan ada tensesnya. Is. So are we. Demikian kita di bumi. So are we in this world. Ya, tuh ya, baca tuh. Yang Mika sampaikan. As he is, so are we. Jadi sekarang nggak kalau tensesnya? Pelajaran bahasa Inggris dikit. Sekarang, sama-sama katakan sekarang. Sekarang. Jadi kebenaran kita itu sama. Sekali lagi ya, bukan saudara yang bayar. Bukan saudara dan saya yang bayar.